Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 250301091. Saya dari kelas R3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat berizin salam mari kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Robi Patria MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir, yaitu UAS, yaitu tentang ada 5 soal. Yang pertama, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, analisis secara kritis. Pandangan tersebut dengan membandingkan dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Dalam jawaban Anda, jelaskan implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik pendidikan di sekolah. Baik, jawabannya, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan fokus pada penguasaan akademik dan nilai ujian. Pandangan ini menjadikan siswa cenderung pasif dan praktik pembelajaran lebih menekankan hafalan serta target kurikulum. Sebaliknya, pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya memandang peserta didik berkembang secara menyeluruh, intelektual, moral, sosial, emosional, dan spiritual. Dalam konsep ini, guru berperan sebagai pembimbing dan pembelajaran menekankan keaktifan, nilai, serta karakter. Implikasi di sekolah, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan hidup siswa. Terus soal yang kedua itu tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Berikan contoh konkret. Jawabannya, tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan karena adanya faktor struktural dan kultural. Faktor struktural meliputi kebijakan yang sering berubah, keterbatasan sarana, prasarana, dan sistem evaluasi yang prioritas ujian. Faktor kultural berupa budaya belajar yang menekankan nilai dan ijazah dibandingkan proses. Contohnya, tujuan membentuk karakter siswa belum tercapai karena sekolah lebih fokus pada kelulusan. Untuk soal ketiga, pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan, khususnya sebagai bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dan alat reproduksi sosial. Gunakan contoh dalam teks masyarakat Indonesia. Jawabannya, pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial yang berhubungan erat dengan perubahan sosial. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan mobilitas sosial masyarakat. Sebagai alat reproduksi sosial, pendidikan dapat mempertahankan kesenjangan sosial. Nah, contohnya akses pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh kelompok ekonomi atas. Terus soal yang keempat, menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Untuk jawabannya, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling berperan dalam membentukkan karakter peserta didik. Keluarga berperan menanamkan nilai dan sikap dasar. Sekolah mengembangkan pengetahuan, disiplin, dan karakter. Dan juga masyarakat membentuk sikap sosial dan nilai kehidupan nyata. Jika salah satu tidak berfungsi optimal, pembentukan karakter seperti peserta didik menjadi tidak seimbang. Soal yang nomor 5, kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terdapat guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum. Untuk jawabannya, kurikulum sering mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah.
yang berdampak pada berbagai pihak, baik guru, perubahan, kurikulum menuntut adaptasi yang terus-menerus. Bagi peserta didik, perubahan kurikulum dapat menimbulkan kebingungan, serta secara umum perubahan yang terlalu sering menyebabkan mutu pendidikan menjadi tidak stabil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.